Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dan pendengar. Anda saat ini menyaksikan Mabicara Makassar Bicara bersama saya Wafiq Asisa. Dan pemirsa dan pendengar 4 Oktober kemarin, pembelajaran tatap muka terbatas di Kota Makassar sudah dilaksanakan. Lalu seperti apa bentuk evaluasi dan juga tantangan yang dihadapi oleh Distrik Kota Makassar? Kita akan membahas hal ini. Sudah hadir bersama kami di studio Fajar TV narasumber kami. Yang pertama adalah Ibu Apalia Malik, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Makassar. Assalamualaikum Ibu Apalia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah. Iya, sebelumnya terima kasih banyak ya Bu sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan Anda untuk berbincang bersama kami hari ini. Ini salah satu hal yang sangat penting ya Bu untuk sama-sama kita perhatikan terkait dengan kualitas pendidikan kita, dan angin segarnya selama 2 minggu terakhir ini kita sudah melakukan PTM terbatas. Bisa dijelaskan terlebih dahulu Bu, seperti apa 2 minggu terakhir ini suasana PTM terbatas di Kota Makassar? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Fajar TV. Jadi kalau kita dikatakan tadi angin segar, ya alhamdulillah ya, antusias daripada orang tua siswa, daripada anak-anak didik kita setelah kita melakukan simulasi pembelajaran tatap muka terbatas yang kita mulai pada tanggal 4 Oktober kemarin, dan itu kita laksanakan selama 2 minggu dan memilih sekolah yang sudah dilakukan verifikasi dan validasi yang dianggap layak untuk dilakukan pembukaan pembelajaran tatap muka. Dan perwakilan daripada sekolah yang sudah dilakukan verval yaitu 1 negeri dan 1 swasta per kecamatan. Jadi totalnya adalah 28 sekolah yang dilakukan pembelajaran tatap muka, ditambah dengan di sekolah yang berada di pulau. Sekolah yang berada di pulau itu ada 7 sekolah ya yang dilakukan pembelajaran tatap muka. Pelaksanaan tatap muka terbatas ini dilakukan dengan memulai dilakukan antigen terhadap seluruh tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Ya, pada saat hari pertama khusus untuk kelas 7, kemudian hari kedua untuk kelas 8, dan hari ketiga untuk kelas 9. Ya, seperti itu. Jadi yang pertama kali dilakukan oleh Disdik adalah screening awal ya, terkait dengan masalah kesehatan kita. Betul. Dan yang menjadi pertanyaan kemudian Bu Amalia, apa yang menjadi syarat atau kriteria sekolah dan pemetaan wilayah tadi bisa melakukan PTM terbatas? Iya, jadi kalau ini kita sebenarnya sudah melakukan verifikasi dan validasi dengan melakukan verifikasi berdasarkan daftar periksa sekolah. Jadi daftar periksa sekolah itu ada 41 indikator, terbagi atas 3, yaitu administrasi, kemudian sarana, kemudian faktor risiko. Nah, itu semua sudah kita lakukan verifikasi dan validasi. Jadi kita dapatkan sekolah yang kita ajukan pada saat tanggal 4 Oktober itu adalah yang tertinggi nilainya terhadap hasil verifikasi dan validasi pada saat pengisian daftar periksa sekolah. Jadi yang paling dianggap siap dan faktor risikonya yang paling kecil pada saat itu. Itulah yang kami buka pada tanggal 4 Oktober dari 28 sekolah, seperti itu. Dan yang kemudian Bu Amalia yang menjadi faktor risiko tertinggi itu berada di wilayah mana? Kalau kita lihat kemarin, kalau berdasarkan Satgas Covid ya, memang daerah penduduk yang paling padat ya, seperti di Tamalanrea, kemudian di Rapocini ya, Tamalate. Tetapi kalau kita melihat dari hasil verifikasi dan validasi, kan ada beberapa faktor ya, masalah termasuk wajib seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan itu sudah divaksin. Ya, itu yang menjadi prioritas utama, dan diharapkan juga siswa ya sudah mendapatkan vaksin. Jadi pada saat sebelum tanggal 4 kami melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Badan Bencana, melakukan penyemprotan disinfektan kepada semua 28 sekolah. Kemudian bagi siswanya yang belum vaksin, itu dilakukan vaksin sebelum pembukaan pada tanggal 4 itu. Seperti itu. Jadi salah satu peraturan yang paling penting untuk dilaksanakan adalah vaksinasi. Salah satu.
salah satunya Iya, salah vaksinasi. satu, iya. Ya, terkait dengan vaksinasi ini, Bu, apakah memang mungkin ada beberapa siswa yang masih belum bisa melakukan vaksinasi atau seperti apa? Ya, jadi rata-rata sebenarnya mendapat izin ya dari orang tua, tetapi yang siswa yang belum mendapatkan vaksin, tidak bisa vaksin itu karena memang faktor umur. Ya, faktor umurnya belum mencukupi 12 tahun dan pada saat itu juga kurang sehat sehingga tidak dilakukan vaksin. Tetapi pada intinya semuanya yang sehat itu sudah divaksin dan hasil antigennya juga kemarin itu selama 2 minggu itu semuanya sehat, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah ya, Bu. Kemudian untuk mengkonfirmasi kepada sekolah terkait prosedurnya seperti apa ketika mungkin ada penyakit bawaan dan tidak bisa divaksinasi, itu harus seperti apa? Jadi memang pada saat kita melakukan verifikasi dan validasi itu ada link yang diisi yang harus dipenuhi oleh setiap sekolah. Jadi kalau memang ada yang mempunyai riwayat ya itu sudah terdata ya, mungkin apakah gurunya, apakah anak didiknya seperti itu atau tenaga kependidikan itu sudah terdata. Itu juga mempengaruhi nilai faktor risiko ya, seperti itu. Tetapi kalau ada surat keterangan dari dokter mengatakan bahwa memang tidak bisa divaksin tetapi kondisi sehat, itu tidak ada masalah. Ya, jadi sistem pelajaran PTM ini memang masih dibagi dua ya? Masih dibagi dua sehingga jadwalnya adalah 50%. Jadi seminggu 2 kali setiap angkatan. Ya, seperti itu. Jadi siswa yang tadinya belum divaksin memang dia sebaiknya tetap daring. Demikian juga tenaga pendidiknya kalau belum divaksin dia tetap daring. Ya. Sejauh ini Bu Amalia, apa yang Anda lihat yang menjadi kekhawatiran dari orang tua saat memulai proses PTM terbatas ini? Iya, sebenarnya pada prinsipnya ya, hampir 90% itu orang tua memang sudah sangat-sangat mengharapkan, ya. Cuman khawatiran ya masih ada beberapa khawatiran daripada orang tua ya, termasuk apakah anaknya bisa dijamin ya aman pada saat pelaksanaan pembelajaran. Itu kita sudah lakukan sosialisasi dan surat pernyataan daripada orang tua itulah sudah jelas sangat keterangannya di situ bahwa sekolah melakukan pelaksanaan prokes yang sangat ketat. Kemudian kewajiban sekolah itu membuat Satgas Covid. Jadi Satgas Covid inilah yang melakukan pengawasan pada saat pelaksanaan pembelajaran. Kemudian ada Satgas Panser. Satgas Panser ini adalah satgas yang terdiri dari Dinas Pendidikan sendiri, yaitu pengawas dan penilik dan beberapa instansi terkait seperti Satpol PP, kemudian dari Babinsa ya, dan dari Polres. Polisi. Terkait dengan penerapan protokol kesehatan ini di sekolah yang mengadakan PTM terbatas, apa yang menjadi tantangannya dari Dinas Pendidikan sendiri? Sebenarnya ini kita sudah jauh-jauh hari ya melakukan sosialisasi, kemudian persiapan. Kalau kita bicara persiapan sekolah itu sebenarnya dari tahun ajaran kemarin ya, dari awal tahun ajaran semester genap, kemudian kemarin kita udah siap sebenarnya tahun pelajaran baru ya 2021-2022, tetapi kondisinya ternyata tidak memungkinkan sehingga kita lakukan pending, tetapi tidak berarti pada saat tidak dilaksanakan pembelajaran itu sekolah terbengkalai. Jadi semua tetap dan guru-guru juga tetap setiap hari masuk bergantian piket. Jadi ya pada prinsipnya memang sekolah sudah siap dalam hal penerapan protokol kesehatan dan memang kebiasaan-kebiasaan baru ini ternyata setelah kita melihat perjalanannya 2 minggu anak-anak ternyata disiplin sekali melaksanakan protokol kesehatan, social distancingnya seperti itu. Iya, luar biasa, anak-anak disiplin karena juga fasilitasnya sangat mendukung tentunya. Iya, memang itu keharusan menjadi satu penilaian di daftar periksa sekolah itu sarana. Iya. Baik, ini menarik sekali terkait dengan protokol kesehatan, dan di segmen selanjutnya pemirsa dan pendengar kita akan bahas terkait dengan bagaimana pola pengajaran di saat PTM terbatas ini. Kami akan kembali usai jeda, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bab Bicara.